warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini yang insya Allah kita di pertemuan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan untuk pembacaan kitab Nuzhatul Muttaqin fi Syarhi Riyadhis Shalihin. Kita sampai pada bab yang ke-45, Ziyaratu Ahlul Khair, dua hadis terakhir di bab ini. Insyaallah kita akan baca di kesempatan kali ini. Hadis yang ke-14, ya, dua terakhir, ada 15 hadis di bab ini, atau secara keseluruhannya di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin hadis yang ke-374. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, astadzantu, aku meminta izin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil umrati, di dalam melaksanakan ibadah umrah. Fa'adina li, kemudian Rasulullah memberikan izin kepadaku. Waqala, dan beliau bersabda, la tansana, janganlah engkau lupakan kami, ya akhi, wahai saudaraku, min du'aika, dari doa-doamu. Faqala, kemudian ia berkata, kalimatan, satu kalimat, ma yasurruni, yang menggembirakan aku atau yang memudahkan aku, annali, sesungguhnya bagiku, biha, dengan kalimat itu, ad-dunya, dari dunia atau dari kemewahan dunia. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, asyrikni, sertakanlah, asyrikna, sertakanlah kami, ya akhi, wahai saudara-saudaraku atau wahai saudaraku, fi du'aika, di dalam doa-doamu. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi.
Nah, di sini poin yang disampaikan di dalam bab ini adalah ziaratu ahlul khair. Lalu di situ juga menziarahi orang-orang yang berziarah dan bergaul serta berkawan ya, dengan orang-orang yang baik, kemudian meminta mereka supaya menziarahi kita atau mengunjungi kita dan mendoakan. Nah, poinnya di situ mendoakan serta berziarah ke tempat yang utama. Poinnya di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat Umar bin Khattab yang hendak melaksanakan ibadah umrah agar menyertakan di setiap doa yang dipanjatkan oleh sahabat Umar. Nah, di sini ada beberapa beberapa hikmah atau pelajaran yang dipetik di dalam hadis ini. Jadi kalimat yang pertama dari sahabat Umar, asta'dzantu. Di sini sahabat Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperbolehkan menunaikan ibadah umrah. Di mana sebetulnya di sini bukan sebuah keharusan untuk meminta izin ketika hendak bepergian atau ketika hendak menjalankan ibadah umrah. Hanya saja apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum menjalankan ibadah umrah, beliau meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan bahwa di dalam sebuah kumpulan atau di dalam sebuah kepemimpinan, di sana sangatlah baik bila orang yang punya tugas kemudian ketika hendak bepergian dia memberitahukan atau bahkan meminta izin kepada atasannya, ya, kepada orang yang lebih bertanggung jawab lagi di atasnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin di Madinah ketika itu, memimpin para sahabat secara keseluruhannya, sedangkan sahabat Umar bin Khattab berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ dianggap baik ya, sebagai adab ya, sebagai satu hal yang lumrah atau bahkan mungkin sudah seharusnya meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini juga mengandungi makna bagaimana itu bagian dari adab sebelum bepergian. Jadi, sebelum bepergian beliau menyampaikan atau meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari kalimat ista'dzantu, aku meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tansana ya akhi min du'aika. Jangan kamu lupa wahai saudaraku, jangan engkau lupakan kami. Itu adalah Rasulullah juga mengandungi mencakup para sahabat yang lain. Min du'aika, dari setiap doa-doa yang kamu panjatkan. Beliau menyampaikan di sini bahwa
Istighbabu talabul muqimi minal musafiri wa wasiyatuhu bid du'ai fi mawadinil khairi walau kanal muqimu afdalu minal musafiri. Dianjurkan, istihbab di sini lebih mendekati kepada kesunahan karena dianjurkan atau didorong, bukan hanya sekedar diperbolehkan tapi menggunakan kalimat istihbab. Tapi nanti kita koreksi ya. Talabul muqim, bagi orang yang mukim, orang yang tinggal, meminta kepada orang yang hendak melakukan perjalanan dan berwasiat mengingatkan kepada mereka agar menyertakan di dalam setiap doa-doa mereka, doa-doa kebaikannya. Meskipun orang yang mukim itu lebih utama kedudukannya dibandingkan orang yang hendak melakukan safar. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas lebih mulia daripada sahabat umat. La siyama idza kana safaru li hajjin aw umratin, apalagi atau terlebih lagi safar yang dilakukan itu adalah ibadah umroh ataupun ibadah haji. Nah, di sini yang akan kita coba sedikit koreksi adalah beliau Dr. Jib Al-Buwa bersama yang lainnya di dalam kesimpulannya menggunakan kalimat istihbab ya. Istihbab tadi bahwa kalimat istihbab itu kalau di dalam hukum tentang hukum Islam itu ada di bawahnya sunnah, kan ada wajib, kemudian haram, kemudian ada sunnah, terus ada lagi di bawahnya mustahab atau istihbab, terus di bawahnya ada lagi istihsan. Kalau di dalam kalau di dalam istilah sholat atau ya di dalam istilah sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat fardu, ada sholat sunnah, kemudian ada sunnah muakkad ya. Seperti itu. Sunnah muakkad itu statusnya ada di bawah wajib, mau dimasukkan ke wajib tetapi tidak ada dalil yang mewajibkannya secara pasti, mau dimasukkan sekedar sunnah saja tapi banyak hadis-hadis atau mungkin dalil-dalil yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya persoalan itu sehingga masuk ke level sunnah muakkad. Seperti itu. Nah, di sini beliau mengungkapkan istihbab, didorong, yang seolah-olah menunjukkan bahwa itu ada sebuah kesunahan. Akan tetapi kalau dilihat pada penyampaian dari beberapa ulama terkait dengan masalah meminta kepada orang yang hendak melakukan safar atau perjalanan, ya, meminta supaya didoakan, itu bukan sebuah kesunahan, akan tetapi satu perkara yang diperbolehkan. Maka mungkin kalimat yang pasnya supaya tidak disalah artikan, ya, menurut beberapa ulama itu bukan pakai istihbab tetapi ya juzu, boleh ya, atau jawazu talabul muqim, bolehnya bagi orang yang mukim. Jadi bukan menggunakan istihbab, karena kalau istihbab itu tadi bisa sampai nanti kepada kalau begitu sunnah. Sementara beliau Imam Nawawi di dalam menjelaskan hadis sahabat Umar ini, beliau menunjukkan bahwa bolehnya meminta doa
bukan sebuah anjuran yang mesti dilakukan. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, latan sana, kalimat latan sana ini tidak menunjukkan istihbab atau bahkan sunnah, tetapi menunjukkan jawaz, boleh. Itu menurut Imam An-Nawawi. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa para sahabat itu tidak menjadikan perkara meminta doa ya kepada sahabat yang lain yang hendak bepergian sebagai sebuah kebiasaan. Meskipun mereka tahu bahwa para sahabat yang hendak safar itu ada pada waktu-waktu yang mustajab, ya, doanya mustajab, tetapi tidak kemudian para sahabat menjadikan semacam kebiasaan atau rutinitas setiap kali ada sahabat yang mau pergi sengaja datang terus minta supaya didoakan di saat dia musafir. Tidak seperti itu. Tetapi kalaupun toh ada diperbolehkan, tidak ada larangan. Sehingga di situ penempatannya. Jadi tidak menggunakan kalimat istighfar karena dianjurkan itu nanti bisa naik ke level disunnahkan. Tetapi kalau jawaz boleh, ya boleh itu berarti istilahnya siapa yang mau mengerjakan silahkan, tidak ada larangannya. Tapi itu tidak sampai ke level ke level sunnah, tidak seperti itu. Maka ini yang harus yang menjadi perhatian. Mungkin juga sudah menjadi sebuah semacam kebiasaan di tengah-tengah kita, ada di dalam pada sebagian kita itu yang terutama mungkin ketika ada ada yang mau berangkat ibadah umrah ataupun ibadah haji, datang ke mereka itu adalah sebuah tindakan yang dianjurkan, bahkan kesunahan. Orang mau pergi haji, ya, minta tumone dan yang lain sebagainya. Sekali lagi, itu kalau dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sampai ke levelnya sunnah, ya. Misalkan ada yang nggak mau, ayo dolan ke sana, nggak mau dolan ke tempatnya orang yang mau umrah, kebaikan sunnah itu. Nah, kalau sampai mengatakan yang seperti itu catatannya. Jadi tidak ada dari kalangan para sahabat ataupun ulama yang menyatakan bahwa mengunjungi sengaja atau bahkan mungkin melazimi datang ke setiap orang yang hendak berangkat umroh ataupun haji ataupun mungkin safar yang lain, bukan yang sifatnya lahun, tapi safar yang mengandungi ibadah di sana, seperti yang mau berangkat thalabul ilm atau mungkin apalagi safar-safar yang ya di dalamnya mengandungi ibadah, bukan yang mungkin hanya sekedar safar senang-senang ataupun yang lainnya. Jadi para sahabat ataupun para ulama salaf itu tidak ada yang istilahnya melazimi untuk berkunjung ke mereka. Jadi hanya sekedarnya. Dan kalau kita melihat di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sengaja datang kepada sahabat Umar, tapi justru sahabat Umar yang datang kepada Rasulullah memberitahukan. Baru kemudian Rasulullah bersabda, la tansana, jangan engkau lupakan kami. Atau dalam lafaz yang lain, asyrikna, sertakanlah kami di dalam setiap doa yang engkau panjatkan. Dan ini pun kalau diambil pelajarannya bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan doa itu sehingga harus meminta supaya didoakan, bukan. Ulama menyampaikan itu menunjukkan yang pertama bentuk ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tetap menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ya.
minta supaya orang lain mendoakan kebaikan kepada beliau. Jadi bentuk ketawaduan Rasulullah. Yang kedua, pengajaran ya. Pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Ya. Jadi kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar saling mendoakan, agar saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang lebih sunnah itu justru adalah orang yang mukim yang mendoakan, banyak mendoakan kepada orang yang safar. Itu yang ada dalil istilahnya kesunnahannya. Nah, tapi intinya di sana adalah dorongan untuk saling mendoakan. Memang sekali lagi orang yang safar, orang yang bepergian itu ada di waktu-waktu yang mustajab, didukung dengan beberapa hadis ya. Di antaranya ada 3 doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ketika sedang safar. Di sini ulama juga menegaskan, walaupun seorang musafir itu doanya adalah mustajab, mereka berada di waktu yang mustajab doa. Para ulama menegaskan tidak setiap doa yang dipanjatkan, tidak setiap doa yang yang diucapkan itu adalah doa yang mustajab. Atau tidak semua doa mustajab itu disunahkan untuk diminta secara khusus. Jadi tadi istilahnya bahasa kita adalah ngemeno. Jadi kalau bahasa ininya sunnah sampai kemudian sunnah, tidak sampai ke level itu. Jadi ya memang mereka ada di waktu yang mustajab. Jadi kalau misalkan sempat minta tolong doakan, itu boleh. Tapi kalau sekali lagi menjadi sebuah rutinitas, bahkan meyakini itu adalah sebuah kebaikan yang disunnahkan, nah itu yang menjadi catatannya. Jadi boleh bagi seorang mukmin meminta doa kepada mukmin yang lain yang hendak melakukan safar atau melakukan perjalanan, terutama perjalanannya adalah perjalanan yang baik seperti ibadah haji, ibadah umroh, atau mungkin talabul ilm. Kemudian boleh pula memberikan wasiat agar supaya didoakan di tempat-tempat yang nanti mereka singgah. Ya, kalau melakukan ibadah haji, ibadah umroh itu kan banyak tempat-tempat yang mustajab, ya, di Multazam, kemudian di Masjidil Haram, ya, di Mekah, ataupun di Masjid Nabawi, di Raudhah, dan tempat-tempat yang lain. Nah, mengingatkan yang seperti itu atau meminta yang seperti itu diperbolehkan. Tetapi sekali lagi catatannya, selama tidak diyakini sebagai sebuah kesunnahan, ya, tidak dikhususkan sebagai sebuah kesunnahan, tidak dijadikan sebagai sebuah ritual yang tetap, ya, itu tidak mengapa. Dan yang paling poin yang paling penting lagi, terlebih lagi, adalah tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Yang lebih baik itu adalah berdoa sendiri, ya. Tapi meminta didoakan oleh orang lain itu juga boleh. Tapi kalau sampai menggantungkan kepada makhluk, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, biasanya kalau hal-hal yang diyakini itu nanti akan sampai ke sana, ya. Jadi menggantungkan, ya, minta sampai kemudian kadang-kadang terus macam-macam kan, minta supaya sampai ditulis dan yang lain sebagainya. Ini kan sebuah istilahnya satu gambaran betul-betul mengharap dan menggantungkan doa kepada orang lain. Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi yang lebih utama dan jelas sunnahnya itu justru sekali lagi kita yang mendoakan mereka yang hendak safar.
Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sering mendoakan orang-orang yang sedang melakukan safar. Nah ini jadi poinnya di situ bahwa apa itu namanya, bukan sebuah kesunahan sehingga harus dilakukan secara terus-menerus, menjadi hal yang rutinitas, dianggap sebagai hal yang baik. Kalau nggak dilakukan kok kayaknya sebuah kesalahan. Tapi kalau sekedarnya itu diperbolehkan. Nah, jadi di sana ada beberapa apa itu namanya pernyataan dari para ulama yang menyebutkan hal itu. Di antaranya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya ya, Syarah Muslim ya, beliau menyampaikan hadis sahabat Umar ini menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan kesunahannya. Kemudian apa itu namanya, tidak bisa dipungkiri memang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh itu adalah ibadah yang mulia. Banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan hal itu. Tetapi ya kita tidak harus mengkhususkan atau bahkan melazimi untuk selalu datang dengan menganggap sebagai sebuah kesunahan untuk meminta kepada mereka supaya mendoakan. Bukan sebuah kesunahan, boleh untuk dilakukannya. Kemudian hikmah yang lain ya, ini sekali lagi juga menunjukkan fadlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Umar memiliki fadilah, memiliki keutamaan tersendiri. Bagaimana kita ketahui juga bahwa selain beliau ini sahabat, kalau secara urut-urutan adalah sahabat yang mulia setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau sekaligus juga sebagai mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di 4 sahabat mulia itu 2 mertuanya Rasulullah, yang 2 menantunya Rasulullah. Jadi sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sahabat Utsman dan sahabat Ali sebagai menantunya. Ya, kalau dilihat hari ini secara politik itu bentuk nepotisme, Pak. Jadi kadang nepotisme itu baik, tapi kadang tidak baik. Nepotisme kalau untuk kebaikan ya jelas baiknya, tapi kalau untuk kepentingan apalagi sebuah kedoliman itu jelas tidak diperbolehkannya. Nah, kalau hal ini ya memang jelas sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali tidak dipungkiri. Beliau berempat bukan karena nepotismenya, tapi karena memang betul-betul sebagai sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Keimanannya nggak diragukan. Beliau sahabat Abu Bakar, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Ali sebagai orang pertama yang masuk Islam. Sahabat Umar juga termasuk di awal-awal sebagai orang yang masuk Islam, begitu juga sahabat Utsman bin Affan. Kemudian kontribusinya sebagai realisasi keimanannya baik dari sisi apa itu namanya materi ataupun juga dari sisi jiwa raga ya. Tidak bisa dibantah lagi bagaimana sumbangsihnya beliau ini terhadap Islam, terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam menjaga dan menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi masing-masing memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat besar di hadapan Allah dan Rasul. Nah, ini hadis terkait dengan meminta didoakan ya, minta doa pada orang yang hendak safar. Jadi tingkatannya tidak sampai ke sunnah, tapi
boleh, diperbolehkan. Kemudian hadis yang terakhir, ya, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kita sambung. Hadis yang terakhir, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, masih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oh, dari anak beliau ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar. Kalau tadi dari sahabat Umar langsung. Qala, berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada si Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Beliau mengunjungi atau ziarah ke Quba. Rakiban wa masyian. Kadang dengan naik kendaraan, kadang dengan berjalan kaki. Fayusalli fihi rak'ataini. Beliau sholat di Quba, ya, di Masjid Quba. Rak'ataini, 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjidah Quba'in, mendatangi Masjid Quba, kulla sabtin, pada setiap hari Sabtu. Raqiban wa masyian, baik atau terkadang dengan berkendaraan, naik unta, dan kadang dengan berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar kemudian mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian baru istihbabu ziyaratu masjid Quba'in, dianjurkan. Nah, di sana berarti ada kesunahannya mengunjungi Masjid Quba yang kemudian salat sunnah 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Maka bagi mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk ke masjid menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji, ya terutama ibadah umroh yang mungkin waktunya longgar. Kalau ibadah haji bisa Pak, kadang berkunjung juga ke Masjid Quba. Yang pernah haji, Pak Haji, mana Pak Hajinya? Oh, Pak Hajinya tidur ya. Kalau pas, maksudnya pas musim haji itu pripun Pak? Pas musim haji waktunya longgar, bisa datang ke Masjid Quba? Bisa. Berarti bagi mereka yang menjalankan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya, jangan, ya, tapi biasanya sudah satu paket ya, sudah satu paket. Jadi pasti ada jadwal kunjungan, ya, di antara tempat yang dikunjungi adalah Masjid Quba. Nah, yang perlu diperhatikan, jangan cuma datang ke Masjid Quba kemudian foto-foto. Jadi apa itu namanya, yang taman kurma di depannya itu kan instagramable itu. Terus di sebelah kirinya juga dari halaman yang luas itu dengan view Masjid Quba-nya. Jadi jangan hanya foto-foto di situ, pastikan datang sampai sana kemudian masuk ke dalam sholat dulu 2 rakaat. Itu kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memiliki keutamaan tersendiri dengan beberapa hadis ya. Jadi di dalam beberapa hadis diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sholat di Masjid Quba itu setara dengan umroh atau seperti ibadah umroh. Nah, jadi kalau sempat ke sana, kunjungi Masjid Quba lalu sholat di Masjid Quba minimalnya 2 rakaat. Nah, ini enak sing omahe kono berarti.
Sholat terus neng Masjid Kuba wis kaya umroh. Nah, sementara Kuba dengan apa itu namanya Madinah itu kurang lebih sekitar 7 sampai 9 kilo. Cek kuat jenengan melaku. Rasulullah melaku loh ya. Umurnya berarti wis di atas 50 tahun. Ya, kan beliau berarti kan setelah hijrah. Beliau hijrah itu kan berarti usia 53 tahun karena 10 tahun di Madinah. Berarti usia ya di atas 53 tahun. Setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba, kadang menggunakan kendaraan naik onta beliau, kadang jalan kaki. Nah, 9 kilo naik PP berarti berapa? 12 kilo. Nah, sekarang kayak yo pilih goes daripada jalan kaki. Padahal lebih sehat jalan kaki daripada goes ya. Dan itu ditiru oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini memang salah satu sahabat yang tidak pernah mau absen dari melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sahabat yang lain yang hampir seperti sahabat Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi beliau-beliau ini selalu apa itu namanya berusaha untuk bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpikir itu berat dan yang lain sebagainya. Bahkan kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu sahabat siapa yang menyampaikan? Sahabat Abu Dzar atau kalau tidak salah. Beliau menyampaikan, aku tidak pernah melihat sholat 5 waktu di dalam mengerjakan sholat 5 waktu yang cara mengerjakannya sama persis dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah selain sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, selain itu sahabat Ibnu Mas'ud ini sama seperti Rasulullah ketika wahyu turun, Rasulullah kan nggak pernah nulis, dibacakan oleh malaikat Jibril kadang sekali, kadang berulang-ulang. Beliau mendengarkan, setelah itu langsung hafal dan dibacakan di depan sahabat. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu di depan sahabat, sahabat Ibnu Mas'ud tidak seperti sahabat yang lain nulis. Makanya yang di sini kayaknya niru sahabat Ibnu Mas'ud semua. Ditegur Rasulullah, kamu kok nggak tulis sendiri? Ya Rasulullah, sesungguhnya dengan baca sekali itu saya bisa mengurangi plek ngetik plek. Itu jenenge dobit sodron itu. Jadi begitu Rasulullah membacakan ayat, kadang kan 1 ayat, kadang 2 ayat, langsung sahabat Ibnu Mas'ud itu bisa ngerekam di otaknya. Tidak perlu ditulis. Kalau sahabat yang lain nulis di pelepah kurma, kadang di kulit, di batu dan yang lain sebagainya. Nah, anak-anak sekarang bukan anak-anak sekarang yang sekolah itu rata-rata niru Ibnu Mas'ud. Cuma nempelnya nggak niru. Nempelnya nggak niru. Jadi jarang yang punya catatan itu juara. Tapi nek ditakoni ya ora ngerti, itu repotnya di situ. Padahal kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu ingat betul sekali dibaca langsung ingat, sehingga beliau bacakan lagi ke sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tidak hadir di majelis itu. Nah, sedangkan sahabat Abdullah bin Umar ya sebagaimana harapan dari sahabat Umar bin Khattab sendiri agar supaya Abdullah bin Umar ini bisa menimba ilmu sebanyak mungkin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Upaya itu tidak tidak hanya sekedar keinginan, tetapi juga diusahakan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah rumah sahabat Umar bin Khattab, kamar yang disediakan untuk Abdullah bin Umar menghadap ke pintu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Nek tangi turu ben langsung ngerti lawangnya Rasulullah. Nek pas Rasulullah misalkan keluar atau aktivitas apa, dia langsung bisa melihat. Jenengan nek pengen anaknya pinter koyo sing sapa jenengan idola kan, ya kudune ngono.
Orang berpengen tok terus ndonga, tapi ada usaha. Nah, itu. Jadi sahabat Umar bin Khattab membuatkan kamarnya sahabat Abdullah bin Umar ini lurus dengan rumahnya, berarti rumahnya Ibunda Aisyah ya, yang mepet Masjid Nabawi itu. Sehingga beliau setiap harinya aktivitas langsung bisa melihat ya, aktivitasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bisa dilihat. Kalau Ibnu Mas'ud tadi itu enaknya sahabat yang lain ngiri enak ya, jadi Ibnu Mas'ud apa enaknya iso belajar kepada Rasulullah apa istilahnya, kapanpun dia mau, karena beliau dapat apa istilahnya akses untuk keluar masuk ke rumah Rasulullah dengan bebas. Beliau selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua orang sahabat ini termasuk 7 sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Ibunda Aisyah, kemudian ada sahabat Abu Hurairah. Itu jadi ada 7 orang sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan istilahnya, bukan perkara yang remeh. Mengingat omongan orang plek itu kan bukan satu hal yang mudah. Ngecemes 1 jam ini kira-kira sing diinget plek, ngerti plek berapa kalimat, Pak? Nah, iso kan? Nah, ini luar biasa, beliau itu ribuan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu, ribuan dalam waktu yang berbeda. Dan kalau tidak hafal, ya kita nggak bisa baca sampai hari ini. Itu. Jadi kita perlu bersyukur luar biasa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan dihadirkannya para sahabat itu yang mampu menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis terakhir dari bab ke-45 Ziyaratul Ahlul Khair. Insyaallah di pertemuan berikutnya, semoga masih diberi kesempatan oleh Allah, bab ke-46 Fadlul Hubbi Fillahi, jadi keutamaan mencintai karena Allah. Insyaallah kita baca setelah Lebaran. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.